Oke, Bang Krisnamurti, jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal besok di Cirebon, seperti apa mungkin persiapan Abang sebagai kuasa hukum Tata dan tim yang akan membela Saka Tatal besok? Persiapan kita sudah 100%, kita yakin dengan apa yang kita persiapkan dalam menjelang sidang pada besok tanggal 24 Juli di Cirebon. Lalu mentalitas Saka Tatal pun juga setelah dilakukan tes psikolog di Bandung dengan LPSK kemarin semakin mantap untuk menghadapi sidang PK besok. Artinya bahwa kenapa? Karena waktu itu kan Saka Tatal ditangkap dalam usia yang sangat muda. Tentunya mentalnya sangat terganggu sekali. Tapi kemarin dengan 13 jam dia dilakukan, saya lihat hasilnya sangat baik dan dia semakin mantap. Lalu menjelang fakta-fakta persidangan yang akan besok berlangsung, semakin menarik dalam kasus ini. Adanya Dede muncul, terakhir yang kemarin saya lihat di YouTube bahwa Dede mengatakan dia tidak mengetahui kejadian malam itu, lalu Dede diarahkan oleh Aep untuk datang ke Polres bersama-sama dengan Aep, terus setelah itu bertemu dengan Rudiana, diarahkan seluruh BAP-nya dan keterangan sampai Dede mengatakan ini apa sih, kenapa? Udah kamu ikutin aja, yang penting katanya kamu tahu beres dan sebagainya. Nah, rasa gelisah, rasa berdosanya Aep itulah dia hasil dengan keluarga, sehingga dia memutuskan untuk mengadu kepada seseorang dan menceritakan dan berani membuka apa yang sebenarnya terjadi sesungguhnya, dan kejujuran itulah yang membuat kita semangat dan semakin yakin bahwa PK kita akan semakin terkabul. Untuk Aep, kamu akan muncul, kan kejujuran itu gak usah takut, kan bahwa hukum juga nanti akan melindungi kamu. Lebih baik kamu muncul untuk menerangkan apa yang diterangkan oleh Dede secara bersama-sama. Nah kemudian dengan keterangannya Liga Akbar juga mencabut keterangannya yang di mana Liga Akbar mengatakan bahwa dia juga diarahkan oleh Rudiana, berarti sudah ada dua orang ini kan yang dijadikan saksi palsu oleh Rudiana. Maka dua orang ini kan menjadi korban Rudiana. Kalau kita lihat dari ceritanya mereka, ini kan sangat berbahaya. Lalu kembali kita tarik ya, misalkan kasus Peggy kemarin sidang di pengadilan, Prapitnya telah dibebaskan. Kalau Prapitnya telah dibebaskan, adanya 3 DPO 2 dianulir, berarti kita anggap bahwa 3 DPO ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Kalau misalkan Peggy ini misalkan kemarin salah tangkap atau apa dan sebagainya, harus ada dong Peggy yang lain supaya penyempurnaan putusan pada 2016 itu betul-betul ada. Ini 2 DPO dianulir, lalu Peggy dinyatakan dia dibebaskan. Berarti kita anggap 3 dianulir, DPO ini tidak ada. Nah, yakinkah bahwa kasus ini masih adanya pemerkosaan dengan pembunuhan? Kembali lagi kita lihat kan bahwa olah TKP. Di dalam olah TKP tidak ditemukan adanya petunjuk bahwa terjadinya penganiayaan dan pembunuhan di lokasi itu. Karena nggak ada darah, nggak ada apa-apa dan sebagainya. Kalau kita membunuh satu binatang itu saja, kita pukul, pasti kita temukan di situ. Nah, terus lalu terkait masalah Vina. Vina ini setelah 12-13 hari dia dibongkar, mayatnya, jenazahnya dibongkar, dikeluarkan, lalu diperiksa adanya sperma, dan sperma ini tidak ditemukan. Inilah besok yang akan kami tanyakan kepada saksi psikologi apa? Forensik. Iya, forensik, ya kan, saksi kan forensik yang akan kami tanyakan apakah sperma itu pada mayat yang membusuk bisa ada. Satu kami tidak kan ngacu dia sebagai umat muslim. Kalau umat muslim itu sebelum dimakamkan, sebelum dibungkus mayatnya, ya kan, jenazahnya dibungkus, dia dibersihkan dulu atas bawah, pinggiran dan sebagainya, seluruh dubur dan sebagainya dibersihkan. Kenapa masih ada sisa sperma? Nah kalau kan masih ada sisa sperma, lalu misalkan kasus pembunuhan ini betul-betul fiktif dan ini ada kecelakaan tunggal, betapa kasihannya keluarganya Vina meninggal dalam keadaan tidak suci. Ini kan kasihan saya melihat. Oke Bang, berarti besok agendanya apa Bang? Terus berapa kali sidang akan dilaksanakan? Karena kami juga menghadirkan saksi kan banyak sekali. Artinya ada kan Pak Sisno bersedia hadir sebagai saksi, lalu Pak Guru juga bersedia sebagai saksi, terus Reza Indra Giri kan forensik juga dia bersedia hadir,
lalu beberapa ahli pidana juga hadir. Jadi ada beberapa saksi, kemungkinan bisa 2-3 kali sidang dalam sidang PK Saka ini karena banyak saksi yang akan kita hadir. Besok apa agenda pertama besok? Besok agenda pertama adalah pembacaan memori PK yang kami ajukan. Lalu kita lihat agenda selanjutnya majelis mengagendakan untuk saksi. Bang, berarti saksi ahli ada berapa total? 8 atau? Saksi ahli itu ada sekitar 7 atau 8. Artinya ada ahli pidana, ahli forensik, lalu ahli Pak Susno dengan Pak Guru kan dia adalah mantan daripada Wakapolri, lalu mantan dari Propam Pak Guru, lalu Pak Susno juga pengalaman 35 tahun menjadi polisi dan mantan Kabareskrim. Nanti kita akan perdalam tentang SOP-nya polisi itu seperti apa ketika dia bekerja dan sebagainya itu kepada Pak Susno. Lalu kepada ahli pidana terkait hukum pokok perkaranya akan kita perdalam tentang tindak pidana ini dan terkait masalah novum kita dan sebagainya. Bang, kalau tim pengacara total berapa besok yang akan membela? Besok kan tim pengacara kita kemungkinan karena tempatnya juga nggak terlalu besar, takut kita sehingga mungkin yang hadir sekitar 10 atau 12 orang. Oke Bang, apa sih Bang bukti-bukti atau novum baru yang artinya akan menguatkan sidang TK Saka Tatal besok? Ketika putusan 2016, kami juga nggak ngerti apa dasarnya keyakinan hakim dengan memutuskan adanya 7 terpidana hukuman seumur hidup dan 1 anak kecil yang dihukum 8 tahun penjara. 2 alat bukti yang digunakan itu apa sih, nggak tahu keyakinannya hakim. Karena ketika 2016 kami melihat tidak dihadirkan saksi mahkota yang melihat pertama Dede dan Ayat. Sementara ini kasus ancaman hukumannya seumur hidup bahkan hukuman mati. Nah mana sih ada hukuman, artinya bahwa kasus yang menjerat orang dalam hukuman seumur hidup hukuman mati, saksi mahkota yang pertama kali melihat, saksi yang pertama kali memulai kejadiannya ini tidak dihadirkan. Yang kedua, 2016 itu saya rasa akan alat modern. Kenapa CCTV juga tidak dibuka? Lalu yang ketiga, bahwa tidak dibuka juga handphonenya itu, percakapannya itu tidak dibuka. Lalu yang keempat, bahwa sperma tidak dilakukan tes DNA, lalu tidak ditemukan juga sidik jari pun juga tidak dites dan sebagainya. Nah ini dasar keyakinan apa sehingga mereka menjadi diputus terpidana seumur hidup dan Saka Tatal divonis 8 tahun. Ini yang kami nggak ngerti, sehingga novum-novum yang akan kami hadirkan ini untuk mengungkap kejadian peristiwa 2016 banyak. Misalkan kami temukan satu motor yang dikatakan bahwa motor itu dalam keadaan baik, tidak, ternyata motor itu dalam keadaan rusak dan posisinya rusaknya itu di sebelah kanan. Posisi rusaknya itu di sebelah kanan. Nah, lalu kalau kita cocokkan lagi dengan gambar di foto bahwa kerusakan tangan dan sebagainya itu ada di sebelah kanan posisinya. Berarti kan kalau jatuhnya motor di sebelah kanan, lukanya di sebelah kanan, pas kalau kami menganggap itu sebagai kecelakaan. Lalu nggak jauh dari situ ada lampu penerangan jalan, ditemukan bahwa di situ ada tempelan daging. Nah, itulah yang kami akan keluarkan juga sebagai novum kami besok di dalam persidangan. Lalu yang terakhir adalah bahwa kami temukan sebelum pemakaman bahwa mayat ini dalam keadaan bersih, bahwa mayat ini korban ini dalam keadaan yang tidak tergambar bahwa adanya luka tusukan seperti yang diberitakan, seperti dalam putusan, lalu adanya sabetan samurai dan sebagainya, itu kami tidak temukan di dalam foto-foto dan berbeda dalam putusan. Itulah yang akan kami hadirkan. Oke Bang, berarti berapa poin novum baru yang akan Abang ajukan novum besok? Poinnya, novumnya semua totalnya kurang lebih ada sekitar 11. Iya, ada sekitar 11. Pasti menarik lah yang akan kita buka. Ya, doain dan semoga besok juga akan kami mengundang khususnya warga Cirebon yang bisa berpartisipasi dan mendukung Saka Tatal dalam mencari keadilan untuk hadir di dalam persidangan kami. Artinya Saka Tatal akan dihadirkan juga ya Bang dalam persidangan nanti? Saka Tatal hadir besok bersama-sama dengan kami. Jadi kita besok pagi-pagi kita sudah menyebut Saka Tatal di satu tempat untuk menuju sama-sama ke pengadilan. Untuk warga Cirebon kami undang sekali lagi ya. Terima kasih. Bang, apa Bang yang membuat Abang optimis yakin bahwa kejadian 2016 itu tidak sesuai dengan fakta? Bahwa yakin bahwa Saka Tatal tidak melakukan, tidak berbuat kejadian di 2016 seperti yang ada dalam putusan. Saka Tatal ada di satu jembatan, lalu dia menampar korban atau dia menonjok satu kali korban, setelah itu dia pulang, itu sama sekali tidak. Bahwa Saka Tatal kita yakinkan malam kejadian itu dia tidak berada di lokasi. Itu yang membuat kami yakin
Dan kami punya bukti-buktinya untuk mengungkap semuanya bahwa Sakatatal tidak ada di lokasi. Oke, Bang, arti kan Abang mempunyai beberapa barang bukti, tadi ada 19 ya. 12. Ya, 12 barang bukti. Gimana Bang? Artinya kan itu kan bukti baru, artinya belum ada di tahun 2016. Gimana mencari bukti-bukti itu Bang yang artinya belum ditemukan pada tahun 2016? Kita dapatkan itu dan besok yang memberikan novum itu akan disumpah sebagai yang menemukan novum itu kan besok akan disumpah di pengadilan. Dalam perjalanannya artinya memperjuangkan mencari bukti-bukti baru itu gimana Bang? Menemui kesulitan atau seperti apa Bang? Ya mengalir aja, artinya kan dari komunikasi sehingga ini timbul satu, lalu dari berbagai teman dapat informasi lagi, mengumpulkan satu, sehingga kita lihat bahwa novum yang pantas kita hadirkan adalah 12 novum. Banyak sih novum yang cuma kita pilih-pilih dan kita dapatkan 12 novum. Dari para ahli yang nanti dihadirkan nih kayak Risendra Giri, terus Oegro Seno, terus Susno Waji, Mujakir, seperti apa tanggapan mereka artinya dengan novum? Artinya mereka juga udah mengetahui dong novum yang dari pihak pengacara udah siapkan. Kita komunikasikan, kita komunikasikan. Lalu kalau ke Pak Ugro dengan Pak Sisno mungkin lebih keterkaitan adanya hubungan yang dimana kita paham dan sudah menjadi viral pun juga bahwa yang membuka laporan ini kan adalah pertama Rudiana. Lalu Rudiana yang menangkap tanpa surat penangkapan di dalam persidangan putusan 2016 itu juga ada. Lalu Rudiana juga yang melaporkan sehingga pada saat kejadian 2016 Rudiana itu sebagai kanit narkoba. Apakah prosedurnya itu diperbolehkan dalam melakukan sebuah penangkapan, pemeriksaan, lalu melaporkan? Apakah diperbolehkan? Nah ini yang akan kita perdalam dengan Pak Sisno. Kan Pak Sisno kan pengalaman sebagai mantan kabar reskrim dia beringas di kepolisian mungkin sudah 35 tahun. Lalu Pak Ugro juga pernah menjadi propam dalam profesi polisi. Itu yang kami akan perdalam untuk khususnya ke Pak Sisno dan Oke Bang, detik-detik terakhir artinya Abang akan menjalankan sidang PK besok. Apa yang Abang rasakan? Ada beban nggak? Artinya kan ini seluruh rakyat Indonesia melihat dan menyaksikan sidang besok karena ini menentukan nasib seseorang dan melibatkan berbagai instansi juga. Kita nggak ada beban, kita justru akan makin meyakinkan alam semesta bersama kami. Dengan adanya Dede yang muncul tiba-tiba, dia membuat pengakuan yang luar biasa dengan keberaniannya. Inilah yang kita bilang bahwa alam juga mendukung kita. Kita berkeyakinan bahwa insya Allah PK kita berjalan mulus. Oke? Ya.